Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Bunda, kita punya kendala, tapi percayalah, Allah yang pegang kendali. Setiap manusia itu pasti diuji dalam hidupnya. Iya apa iya? Aa lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini Aa lihat wajah banyak masalah. Jangan pernah tersinggung ketika tadi Aa bilang kita punya masalah. Kenapa? Karena ciri orang hidup pasti punya masalah. Yang harus Bunda yakini di hati, bahwa Allah tidak mungkin menitipkan masalah kepada hambanya, kecuali Allah juga menyiapkan jawaban dari setiap masalah yang dihadirkan. Betul? Kadang kita itu manusia sering ngerasa sok pinter, sering ngerasa sok kuat, padahal semua yang mengendalikan urusan kita siapa? Allah. Maka dalam hidup tidak sedikit kita pernah ngerasain susah, betul? Pernah ngerasain lemah, betul? Pernah ngerasain gelisah, betul? Jangan kaget. Memang Allah menciptakan manusia. Manusia itu punya sifat sering mengeluh, sering gelisah. Bahkan manusia itu sering merasa susah payah dalam hidupnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah benar-benar menciptakan manusia dalam keadaan susah dan payah. Kadang yang membuat orang itu lemah dengan kesusahannya karena tidak melibatkan Allah dalam setiap masalahnya. Betul? Sok Aa tanya, Bunda, kalau lagi ada masalah yang diingat Allahnya atau masalahnya? Jawab, Bunda, kalau sedang ngerasa capek yang diingat Allahnya atau capeknya? Bunda, kalau lagi disakiti sama manusia yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitinnya? Maka yang terjadi apa? Kadang kita merasa lemah dalam hidup, betul? Karena tidak melibatkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mohon maaf, tolong jawab, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mengatur urusan kita? Siapa yang menggenggam takdir kita? Siapa yang paling tahu isi hati kita? Siapa yang bisa ngasih solusi tentang masalah kita? Allah. Maka izin, kadang Allah titipkan kendala kepada kita agar kita mengerti bahwa yang punya kendali siapa? Allah. Allah menitipkan ujian sama kita. Allah nitipin masalah sama kita. Karena ternyata masalah itu singkatan masalah masa mengenal Allah. Catat status hari ini. Masalah masa mengenal Allah. Artinya kalau sedang ada masalah jangan jauh dari siapa? Allah. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Semoga Allah mudahkan setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Alamin, luar
biasa Bu ya. Tepuk tangan Bu untuk Kak Hilman. Jadi kalau kita punya kendala, Allah yang punya kendali. Dan masalah itu adalah masa kita mengenal Allah. Jadi melepaskanlah pada daya dan kuasa kita, bersadarlah pada daya dan kuasa Allah. Biarlah Allah yang mengendalikan hidup kita ya. Bersabar, berserah ya. Berserah. Oke, baik. Sekarang berduka kesempatan untuk jamaah. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Oh saya Bu. Nah, ambil. Enggak jadi. Iya. Ya oke Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Listiawati dari pengajian Majelis Taklim Al-Kausar Tanah Sarea. Izin bertanya dan sebelumnya ingin bercerita dulu Ustadz. Iya, boleh. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Adik saya perempuan semua. Saya lulusan dari SMA yang berniat ingin melanjutkan kuliah. Kemudian karena orang tua saya tidak mampu menguliahkan, akhirnya saya bekerja. Alhamdulillah saya mendapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan agak besar. Kemudian saya tabung dengan niat untuk ingin membantu orang tua. Karena kondisi saya memang keluarga yang tidak mampu, jadi saya ingin membantu. Pertama, ibu saya saat itu dapurnya itu reot, Ustaz, rusak. Yang kedua, saya ingin membelikan TV bapak saya karena kami memang nggak punya TV saat itu. Karena bapak saya itu setiap nonton TV, dia selalu ke tetangga saya. Jadi saya sedih, Ustaz. Tapi qadarullah, karena di lain waktu ada ujian untuk saya, Allah memberi saya sakit parah waktu itu. Sampai akhirnya tabungan yang saya hasilkan itu habis untuk membiayai berobat saya. Nah, setelah saya sembuh, alhamdulillah, kemudian saya bekerja lagi, otomatis saya dari nol lagi, Ustaz. Terus saya berniat tadinya gitu, saya mengumpulin lagi dari awal, dari nol, ingin membahagiakan lagi orang tua, tapi qadarullah, ibu saya dipanggil oleh Allah, meninggal. Kemudian bapak saya sakit-sakitan, parah. Saya ditinggalkan oleh adik-adik saya yang masih tergolong kecil. Jadi saya menjadi tulang punggung keluarga. Ada niat saya tadinya Ustaz mau memberangkatkan haji ayah saya. Tapi karena memang ayah saya sudah tidak bisa membiayai kami, jadi otomatis saya harus menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai adik-adik saya. Saya nggak mau adik-adik saya itu putus sekolah. Tapi selain itu, berjalannya waktu, ayah saya meninggal, Ustaz. Dan niat saya tadinya mau berangkatin haji pun akhirnya nggak tercapai gitu ya. Karena biaya itu juga untuk adik-adik saya. Yang saya ingin pertanyakan, kenapa gitu? Setiap niat baik saya untuk orang tua selalu gagal. Ya. Padahal niat baik itu sebenarnya mulia kan ya Ustaz ya. Yang awal ibu harus kena sakit parah, kemudian mau bangkit lagi orang tua, keburu dipanggil sama yang Maha Kuasa. Akhirnya dua-duanya juga meninggal. Nah, jadi yang saya pertanyakan, kenapa gitu Ustaz? Ibu Mungkin, tidak bisa mewujudkan niat baik ibu. Iya, saat beliau masih hidup saya ya yang diuji oleh Allah gitu. Mungkin itu aja Ustaz yang bisa saya sampaikan. Saya minta pencerahannya Ustaz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan buat Bunda yang sudah bertanya. Bang agak sedih ya.
niat baik, merencanakan sesuatu yang ingin membahagiakan kedua orang tua, Ya. terkendala karena sakit keras, bangkit lagi dari nol, ingin lagi membahagiakan kedua orang tua keburu wafat. Baik. Bunda. Allah itu maha baik dan sangat baik. Kalau kebaikan baru niat saja sudah dicatat pahalanya. Kalau keburukan baru niat belum dicatat. Baru akan dicatat jadi dosa kalau sudah dilakukan. Tapi kalau kebaikan tidak, niatnya sudah dicatat, dan kalaupun ada izinnya untuk bisa kita lakukan, dicatat juga. Jadi pertanyaannya, niat baik itu bagus atau tidak? Bagus. Kenapa? Karena setiap niat baik sudah ada catatan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bunda sayang, pemirsa BTV, jangan berhenti punya niat baik. Walaupun mungkin belum kejadian, tapi niat itu sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita punya keinginan. Allah punya keinginan. Jawab, keinginan siapa yang paling baik? Allah. Kita punya rencana. Allah punya rencana. Rencana siapa yang paling baik? Allah. Kita punya mau. Allah punya mau. Kemauan siapa yang paling baik? Allah. Mbak punya keinginan pengen menghajikan ayah, pengen nyenengin ibu. Tapi ternyata Allah lebih dulu memanggil orang tua kita. Ingat, bukan berarti Allah tidak baik. Allah baik. Allah tahu perasaan kita. Dan Allah pun akan menghitung setiap niat baik kita. Dan boleh jadi hari ini Mbak jadi tulang punggung keluarga, membesarkan adik-adik di bawah. Kan sekarang lagi ngetren ya, ada namanya generasi sandwich. Generasi yang harus menanggung kebutuhan keluarganya. Ada atau tidak? Harus bantuin orang tuanya. Harus bantuin nyekolahin adiknya. Ada? Untuk kita yang kebagian takdir, harus ngurusin keluarga kita, jangan pernah menganggap beban. Tapi anggaplah itu sebagai apa? Pahala kebaikan. Betul? Percayalah, tidak akan pernah habis harta seseorang karena membantu keluarganya. Tidak akan pernah jadi miskin seseorang yang kemudian pandai memenuhi kebutuhan keluarganya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Mbak, Allah tidak mungkin salah menitipkan beban pada pundak seseorang. Kenapa harus kita yang diberikan beban seberat itu? Jawabannya, karena Allah tahu kamu sekuat itu. Kenapa enggak yang lain? Kenapa saya? Ahilman sejak kecil anak yatim, ditinggal oleh ayah. Tidak lama kemudian ibu sakit. Saya harus tinggal di panti asuhan. Dulu saya pernah bertanya, kenapa Allah ngasih beban seberat itu ke saya waktu kecil? Sekarang saya tahu jawabannya. Hilman, mungkin Allah sengaja memberatkan hidupmu agar kamu bisa lebih kuat dalam hidup. Agar kamu bisa lebih mengerti, bisa lebih paham apa maksud Allah dari semua cerita hidup yang dititipkan kepada dirimu. Maka izin ya, seseorang tidak mungkin dibesarkan sebelum diberatkan. Seseorang tidak mungkin bertumbuh jadi lebih baik sebelum diuji dalam hidupnya. Setuju? Bunda di sekolah ikut ujian biar naik kelas. Betul? Maka ada istilah dibentur, dibentuk.
Ditempatkan, dibanting agar engkau terpelanting. Percayalah, kadang hidup begitu. Kita diuji dulu sama Allah biar naik kelas. Dan Mbak jangan pernah khawatir. Semua niat baik Mbak untuk orang tua dicatat, dan setiap kebaikan Mbak hari ini berbuat baik sama adik-adiknya, pasti ada kebaikannya. Betul? Tepuk tangan untuk kita semua yang terus berusaha dalam kebaikan. Ya, sudah ada dari @darmaji_kulon. Assalamualaikum Bang Bedu dan Ahilman. Salam kenal, aku Darmaji dari Jember. Kalau dulu di Sunda Darmaji ada artinya? Darmaji ada. Apa artinya? Dahar 5 ngaku hiji ya. Aku mau curhat nih soal kendala hidup aku yang selalu gagal nikah. Sebenarnya aku sudah niat nikah dari 2 tahun lalu, tapi ada saja kendalanya. Mulai dari uang tabungan kepakai, ya, uang tabungan nikah kepakai buat benerin rumah orang tua yang kebanjiran. Terus calon istri aku yang mendadak sakit sampai harus operasi. Jadinya pernikahan aku tertunda 2 kali. Lalu baru-baru ini saja aku harus kena PHK. Calon istri aku bimbang mau nikahin apa enggak gitu kan. Jadi calon istrinya tuh bimbang mau ku nikahin atau enggak gitu kan. Soalnya posisi aku sekarang pengangguran. Katanya nikah itu perkara mulia, tapi kok ada terus kendalanya. Pusing aku Ini dia ngomong pusing aku Mohon doa pencerahannya. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Bunda, terima kasih untuk Mas Darmaji yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami di Jalan Dakwah. Ini juga jawaban ya untuk kita semua yang ngerasa kenapa ya ujian teh kayak nggak henti-henti gitu. Ada nggak yang suka ngerasa gitu? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya itu? Bunda sayang pemirsa BTV, ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah, jangan hidup. Alias apa? Ciri orang yang bertumbuh itu harus dikasih ujian. Setuju? Bahkan Allah menyiapkan pahala yang besar tergantung ujian yang berat. Perhatikan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazai ma'a idhamil bala'i." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah berikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan siapa yang benci dengan takdir Allah, maka Allah benci kepadanya. Jadi kalau bunda diuji, kita diuji, jangan ngerasa Allah tuh ya kok jahat sama saya. Allah tuh ya kok nggak ngerti perasaan saya. Bukan Allah nggak ngerti perasaan kita. Kadang kita yang nggak ngerti tentang skenario yang Allah hadirkan untuk kita. Betul? Mohon maaf, mungkin ada yang mau menikah, tapi kok kayaknya berat banget ya jalannya. Iya, biar Allah tahu sejauh mana pengorbanan cintamu terhadap orang yang ingin kamu nikahi. Betul? Kalau pengorbanannya nggak ada mak, ya. Bunda, pemirsa naik gunung, jalannya mulus,
Di mana seninya? Betul nggak? Kita naik mobil, jalannya lurus terus, bosen nggak? Di mana seninya? Maka kadang butuh belok kiri, belok kanan, kadang-kadang nanjak, kadang-kadang turun. Bagus nggak? Bagus. Maka dalam hidup harus diuji. Kenapa? Ada dua tujuan Allah menguji kita. Satu, ujian itu cara Allah menghapuskan dosa kita. Dua, ujian itu cara Allah mengangkat derajat kita. Ibu di sekolah mau naik kelas, mau tidak? Mau. Tapi nggak mau ikut ujian. Naik mual, naik enggak? Harus ikut ujian dulu kan? Sekarang pertanyaannya, kalau ibu tidak lulus dari ujian, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Sebentar, kok pada bengong gini ya. Ibu ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Jawabannya. Sama dalam hidup, ibu dikasih masalah, tapi ibu teh nggak naik-naik terus derajatnya. Yang salah masalahnya atau sikapnya? Banyak orang yang gagal dengan ujian dalam hidup bukan salah ujian, salah sikap. Betul? Ada yang stres dengan ujian? Ada? Ada yang frustasi dengan ujian? Ada? Ada yang nyari kambing hitam, padahal kambing putih juga banyak. Kalau diuji bukan muhasabah diri, kalau diuji sibuk nyalahin orang lain. Rumah tangga diuji, sibuk nyalahin suami. Aku tuh begini rumah tangganya gara-gara suami. Coba dulu kalau aku nikah nggak sama yang ini. Coba aku nikah sama yang calon polisi itu. Ibu banyak nyari kambing hitam, padahal kambing putih juga banyak. Maksudnya apa? Ibu teh lebih sering nyalahin orang lain, tapi lupa muhasabah diri dengan kesalahan kita. Iya apa iya? Ujungnya capek sendiri. Kalau anak pinter mirip mamahnya. Yang kedua mah agak-agak lemot. Kenapa begitu? Mirip bapaknya. Tuh. Ujungnya suami digituin sakit hati atau tidak? Berantakan lagi, masalah lagi. Iya tidak? Ibu ada kendala sama anak-anak, sering marahin anak. Kakak, kamu teh tahu kan? Mama teh capek mengandung kamu. Mama teh melahirkan kamu. Kamu lihat kan? Kamu lihat mama melahirkan kamu? Kata anaknya, enggak mah. Kan saya baru dilahirin sama mama. Coba kamu teh hargai mama. Hargai mama. Apa kata anaknya? Berapa harga mama? Ibu mah suka ngabisin waktu, nyelesain masalah, tidak dengan hati yang bersih, betul? Ujungnya ujian cuman lewat, naik kelasnya enggak. Padahal yang Allah inginkan. Kenapa Allah mengujimu dengan ujian berat? Karena Allah ingin kamu lebih kuat. Setuju? Jangan minta diringankan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu untuk melewati semua ujian itu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, tepuk tangan sekali lagi untuk Ahilman. Ya, jangan minta dihilangkan masalahnya, tapi dikuatkan dalam menghadapi masalah. Ya, tidak ada masalah yang berat, cuma kita ini aja yang nggak kuat ya Bu ya. Makanya kita minta dikuatkan ya, agar masalah menjadi ringan, nggak berat seperti itu. Baik, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya?
Siapa? Ini oke Bu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, nama saya Mazia dari Majelis Taklim Muara Pinang 4 Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Tepuk tangan untuk Wow. orang Sumatera Selatan. Lewat jembatan Ampera, Iya, Muara- sana lagi. Muara 4 Lawang. 7 jam dari kota Palembang. 7 jam 8 dari kota- jam. Alhamdulillah AA, setelah tadi saya mendengarkan tausiah, saya kepikiran dan teringat dengan teman saya. Teman saya itu namanya Sri. Dia adalah seorang janda yang mempunyai anak 3 orang. Seorang janda beranak duda. Beranak 3. Oh, beranak 3 ya. Ya. Jadi anaknya ada yang masih SD, ada yang SMP, dan ada yang SMA. Ya. Jadi SMP, SMA. Iya, SMA. Jadi keseharian dia bekerjaannya sebagai penjual kue, berdagang keliling, keluar dari kampung, lurung dari lurung, terus rumah dari rumah. Maka tadi kata ya memang kita itu ya, manusia ini tidak menyangka, tapi qadarullah pada suatu hari dia kena korban tabrak lari. Sehingga membuat kakinya cedera. Kalau tidak salah 2 minggu dirawat dari rumah sakit, terus keluar dari situ dokter menyarankan, katanya Bu Sri istirahat dulu, pulihkan dulu badannya, kesehatannya, baru nanti bisa beraktivitas. Tapi yang kebayang di memorinya Bu Sri, di pikirannya, kalau saya tidak jualan keliling, siapa yang mau memberi anak saya makan? Bagaimana biaya anak sekolah saya? Kata Bu Sri. Sedangkan tadi kebutuhan dia anaknya sekolah SD, ada yang SMP dan ada yang SMA. Jadi dia berpikir kalau begitu saya lanjut dengan berjualan. Dalam kondisi masih cedera kakinya. Dalam kondisi jualannya memakai tongkat. Dia mengesampingkan kesehatannya. Yang kebayang bagaimana caranya anak saya bisa lanjut sekolah dan bisa makan sehari-hari. Demi kebutuhan anak-anak. Demi kebutuhan anak-anaknya. Suatu saat saya berpapasan dengan Bu Sri. Ya saya prihatin juga. Berpapasan di mana tuh Bu? Di tengah jalan dia lagi tengah jual jalan. kue. Makanya saya bilang, Bu Sri gimana kalau Bu Sri rehat dulu jualannya. Biar ibu Kamu yang pulihkan jualan. dulu kesehatannya. Tapi apa yang dia bilang, biarlah saya tetap berjualan demi anak saya. Walaupun saya berjualannya dengan memakai tongkat. Oke. Jadi AA, dalam kesempatan ini saya tidak bertanya, Oh, terus ngapain Bu? tapi saya minta motivasinya. Oh, motivasi, oke, Iya, baik, Bu, oke. motivasi dari AA. Bagaimana caranya kita bisa, nanti saya mungkin menyampaikannya setelah dari AA kan, saya akan sampaikan ke teman saya Ke Ibu Sri. motivasinya di dalam dia menghadapi kendala untuk mencari nafkah ini. Iya, demikianlah AA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, izin waktu ibu papasan ketemu Ibu Sri lagi dagang, ibu nasihatin, Bu nggak usah jualan dulu lah gitu kan. Ya saya bilang pulihkan dulu kesehatannya. Tapi ibu nggak beli kuenya. Saya beli. Oh beli ya, alhamdulillah Iya. kalau beli. Takutnya nasihatin doang nggak beli kan kasihan juga Bu Sri Bu. Nasihatin doang nggak beli gitu takutnya, khawatirnya gitu Bu. Tapi kayaknya ya Bu Sri orangnya bukan nggak kayak gitu deh kayaknya ya. Ya mohon motivasinya untuk Ibu Ibu Mazia. Ibu Marzia Iya. untuk motivasi ke Ibu Sri. Iya, baik. Silakan. Bunda. Ada 2 hal yang ingin A sampaikan. 1, pesan Ahilman untuk bunda yang ditakdirkan harus jadi single parent, jadi single mom. Harus tetap kuat dan tetap hebat jadi ibu yang baik untuk anak-anak kita.
Kata Nabi SAW, barang siapa seorang ibu, yang seorang ibu itu kemudian dia banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, bahkan sampai menghitam wajahnya, saking sungguh-sungguhnya dia mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarganya, maka seorang ibu ini kelak tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Maka seorang ibu yang tangguh, yang kuat, mungkin dia tidak pernah memilih untuk jadi seorang single parent. Dia pun tidak pernah menyangka akan jadi seorang single parent. Tapi ternyata takdir mengantarkan dia seperti itu. Tetap kuat, tetap hebat. Dan percayalah, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngatur rezeki siapa? Allah. Mohon maaf, mungkin kita ngerasa begitu berat bebannya, tapi rasanya Allah tidak mungkin menitipkan beban itu kecuali Allah tahu kita kuat melewatinya. Maka Ibu Sri dan untuk ibu-ibu single parent yang lainnya, terus jaga diri baik-baik, jaga hati baik-baik. Jangan sampai kesendirian kita harus melemahkan diri kita. Jangan sampai kondisi yang mungkin kurang dalam diri kita menjadikan kita jadi lemah di hadapan manusia. Betul? Manusia bisa meninggalkan kita, tapi ada Allah yang senantiasa menemani kita. Betul? Yang kedua, untuk yang sedang sakit atau dikasih kekurangan dalam hidupnya, Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada hambanya kecuali sesuai dengan yang diusahakannya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu mendapatkan apapun yang dia dapatkan kecuali sesuai dengan yang diusahakannya. Ibu Sri, teman beliau, walaupun dalam keadaan sakit masih mau bekerja. Bagus atau tidak? Baik atau tidak? Baik, malah izin ya. Makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya. Bekerja itu bunda, Masya Allah ibadah. Bekerja itu apa? Ibadah. Kata Nabi, barang siapa yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka setiap langkahnya dihitung jihad fisabilillah. Dia bekerja, kemudian ajal menjemputnya. Ketika dia bekerja, maka wafatnya dihitung syahid di jalan Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang bekerja di pagi hari untuk menafkahi keluarganya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Izin ya, Bu Sri aja yang tadi sedang sakit, kondisinya cedera, mau bekerja, ini tamparan untuk kita, terutama para suami, para ayah yang masih sehat, yang masih bisa bekerja, kemudian kita tidak bekerja. Butuh cara apa lagi yang harus Allah hadirkan kepada kita agar kita mau bekerja? Betul? Semoga Ibu Sri dan seluruh single parent lainnya bisa lebih semangat dan bertahan dalam kebaikan. Tepuk tangan untuk Ibu Maziah yang sudah bertanya. Ya, semoga kabar gembira ini Ibu Mazia bisa sampaikan kepada Ibu Sri agar termotivasi, tetap semangat bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya setelah Ibu Mazia siapa lagi mau bertanya? Iya, silakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuli. Saya dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Cikarang Utara, Bekasi. Dari Cikut. Iya. Cikarang Utara. Iya, oke. Izin bertanya ya, A. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita terlebih dahulu. Qadarullah, suami saya di PHK dari perusahaannya karena perusahaannya sudah bangkrut. Kehidupan harus terus berjalan.
Saya dan suami saya berpikir putar otak. Saya berpikir dan suami saya itu berpikir kita harus mulai usaha untuk kehidupan kita ke depan karena kita butuh uang. Saya memberanikan diri untuk meminjam surat tanah bapak saya untuk dijaminkan ke tuan tanah di kampung saya. Untuk modal usaha, kami berencana membuka usaha pecel ayam. Dengan jaminan surat di tuan tanah, saya menjanjikan ingin menebus kembali surat tanah saya. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah usaha saya lancar. Sedikit demi sedikit keuntungan saya kumpulkan untuk menebus surat tanah saya. Saya berpikir alhamdulillah sudah memenuhi nih harus menebus surat. Tapi dapat kendala. Mertua datang tiba-tiba, "Neng, Mama butuh uang untuk merenovasi kamar mandi." Kita sebagai anak harus menolong orang tua. Selang beberapa hari, kakak ipar saya datang untuk meminjam uang. Sedangkan suami saya pekerjaannya hanya kulis rabutan. Setelah itu selang beberapa hari lagi adik ipar saya datang. Kebetulan suami saya itu anak laki-laki di keluarganya. Adik saya meminta modal untuk berjualan baju. Suami saya bertanya kepada saya, "Bagaimana ini mah? Apakah harus kita bantu atau bagaimana?" Sedangkan saya sudah ditelepon oleh tuan tanah karena saya sebelumnya menjanjikan untuk menebus surat tanah itu. Kata tuan tanah, "Ibu mohon maaf jika ini tidak ditebus, sudah ada yang berminat dengan tanah ibu." Saya bingung itu Pak Ustadz, AA. Saya berpikir, saya merasa apa Allah ingin melihat saya. Saya merasa Allah ingin melihat saya terjebak dalam setiap kesulitan saya. Saya bingung, A. Mohon pencerahannya, A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Iya. Bunda. Kalau kita dihadapkan pada satu pilihan, yang pilihan ini dua-duanya penting, maka bagaimana sikap terbaik untuk menghadirkan pilihan terbaik? Jawabannya adalah cari atau pilih sesuatu yang madorotnya paling besar. Jadi kalau bunda tidak memilih itu, akan mendatangkan madorot yang lebih besar. Sebagaimana dalam kaidah usul disampaikan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan kemadorotan lebih diutamakan daripada menghadirkan kemaslahatan. Bantuin orang tua, baik. Baik. Renovasi kamar mandi, baik. Baik. Nebus gadaian tanah, baik. Baik. Tapi perhatikan, dari semua pilihan itu mana yang kira-kira kalau tidak dipilih akan mendatangkan madorot yang lebih besar? Menurut AA, kalau tanah itu nggak segera ditebus akan mendatangkan madorot yang lebih besar. Renovasi bisa ditunda, betul? Ade ipar atau ade butuh bantuan bisa ditunda. Tapi urusan gadaian tanah yang kalau kita nggak tebus akan dijual kepada orang lain, ini lebih membahayakan, betul? Maka berdasarkan keterangan di atas, maka kalau Teteh nanya sama AA, pilih yang mana? AA jawab, pilih yang madorotnya paling besar kalau tidak kita pilih. Jelas sampai sini? Nah, yang kedua, setelah kita memilih itu, maka nanti yang kedua, jangan terlalu mudah untuk menggadaikan hati atau harga diri terhadap kebutuhan yang sesaat.
Kan manusia tuh ada dua ya, ada kebutuhan, ada keinginan. Kebutuhan itu terbatas, keinginan tidak terbatas. Kadang yang bikin kita capek karena kita lebih sering memperturutkan keinginan kita. Betul nggak? Lupa mengejar kebutuhan kita. Contoh, punya rumah, butuh atau tidak? Butuh. Tapi rumahnya seperti apa? Itu keinginan, bukan kebutuhan. Punya kendaraan, butuh tidak? Butuh. Tapi kendaraannya tipe apa, merek apa, yang seperti apa? Itu keinginan. Tergantung bagaimana apa yang kita inginkan. Betul? Maka izin ya, ini nasihat. Biasanya sekecil apapun pendapatan kita pasti cukup untuk hidup. Tapi mohon maaf, sebesar apapun pendapatan kita tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Betul? Jadi kadang yang bikin tersiksa bukan hidupnya, tapi yang sering tersiksa apa? Gaya hidupnya. Betul nggak? Apalagi kalau kita udah punya penyakit namanya GENGSI. Itu penyakit yang sampai kapanpun sulit kita temukan obatnya, kecuali kita yang mau memperbaikinya. Insya Allah. Fokus dengan kebutuhan, bukan keinginan. Fokus dengan kebaikan, bukan hanya sekedar gengsi yang dikedepankan. Tepuk tangan buat Mbak yang sudah bertanya. Jadi kalau punya pilihan, tebus tanahnya. Tapi kalau kamar mandinya nggak direnovasi, orang tuanya nggak mandi-mandi, bisa tinggal di rumah kita. Oh iya bisa mandi di rumah kita ya. Iya. Saya bilang gitu. Kalau nggak direnovasi nggak mandi-mandi orang tua. Bisa tinggal di rumah Teh Yuli. Ya kan. Kakaknya yang mau dagang bisa nanti orang lagi puyeng dagang lagi. Mana modalnya? Iya. Jadi jelas ya, kalau itu tanah nggak ditebus, mudaratnya banyak tuh. Belum buat anggota keluarga yang lain. Mana surat tanah gue, kenapa lu? Nah betul. Jadi tegas Teh Yuli ya. Oke, tebus dulu tanahnya, baru renovasi kamar mandinya ya gitu. Kakak dagang. Atau gini, tebus tanahnya, nggak ada lagi renovasi itu kamar mandi. Udah, itu mah gengsi, terlalu gengsi ya. Oke, baik, sekali lagi itulah tadi yang saya sampaikan. Gak usah khawatir dalam kendala yang kita alami dalam hidup ini, karena yakinlah kita punya kendala, Allah yang akan pegang kendali ya. Insya Allah kalau Allah yang kendalikan sampai ke tujuan dengan selamat. Amin. Baik, kalau gitu mari kita tutup pengajian ini dengan doa agar apa yang nanti sampaikan kita bisa terapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Qadir, Ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha menggenggam takdir. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya ujian yang datang menghampiri kami. Ya Allah, jika di antara kami pagi ini
ada yang banyak dosa dalam hidupnya. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami dalam acara jalan dakwah ini kecuali Engkau maafkan kesalahan kami. Ya Allah, jika pagi ini di antara kami ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang susah, mudahkan urusannya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang, ya Allah, bantu kami menyelesaikannya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan rasa sakitnya. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, hamba lemah, Engkau yang menguatkan kami. Ya Allah, hamba bodoh, Engkau yang memberi ilmu kepada kami. Ya Allah, hamba tidak punya daya upaya, Engkau yang menitipkan kekuatan kepada kami. Ya Allah, temani langkah kami dalam setiap hari-hari yang kami jalani. Ya Allah, istiqomahkan ibadah kami, perbaiki hidup kami, indahkan akhlak kami, tenangkan hati kami, berkahi sisa umur kami. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.